Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membuat video tugas pengayaan dan remedial matematika. Sebelumnya, perkenalkan saya Mufni Khair, kelas 11D, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi, lingkaran, dan garis singgung. Materi yang pertama yaitu ada fungsi. Fungsi adalah jenis khusus dari relasi, di mana setiap anggota pada himpunan pertama domain hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua, kodomain. Artinya, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi disebut fungsi. Nah, apa sih domain itu? Domain adalah daerah asal, yaitu himpunan yang tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang kedua, apa sih kodomain itu? Kodomain adalah daerah kawan, yaitu himpunan yang tidak kosong, di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Contohnya, jika seorang siswa bisa memiliki lebih dari satu hobi, itu adalah relasi. Namun, jika siswa hanya memiliki satu nomor induk siswa, itu adalah fungsi. Selanjutnya yaitu fungsi dan bukan fungsi. Perbedaan utama fungsi dan bukan fungsi di matematika terletak pada aturan pemetaan. Fungsi memetakan tiap input atau anggota domain tepat satu ke output atau anggota kodomain. Sementara yang bukan fungsi bisa memiliki satu input yang pasangannya lebih dari satu output atau ada input yang tidak memiliki pasangan sama sekali. Nah, fungsi adalah relasi khusus yang lebih ketat. Setiap fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Berikut adalah contoh relasi yang menunjukkan fungsi. Diagram panah pada gambar di bawah ini menunjukkan relasi yang berupa fungsi. Hal tersebut dikarenakan setiap anggota dari himpunan X atau himpunan domain berpasangan tepat satu anggota dari himpunan Y. Contohnya kayak untuk X yang A diperoleh oleh N. Nah, untuk si yang B itu diperoleh oleh yang O dan untuk yang C itu diperoleh oleh M. Jadi satu domain ini memiliki satu fungsi. Selanjutnya yaitu ada contoh relasi yang bukan fungsi. Diagram panah pada gambar di tabel ini adalah menunjukkan relasi yang bukan fungsi. Hal tersebut dikarenakan terdapat anggota dari himpunan X yang berpasangan dengan dua anggota dari himpunan Y. Contohnya, untuk dari yang domain, yaitu A diperoleh oleh X, B tidak memperoleh apapun, dan yang C memperoleh dua kodomain, yaitu Y dan Z. Itu adalah relasi, bukan fungsi. Materi selanjutnya yaitu busur lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Jarak titik pusat ke titik pada lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Tidak memiliki sudut atau sisi dan menjadi salah satu bentuk geometri yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang. Keterangan lingkaran. Seperti pada gambar di samping, sudut OA, sudut OB, dan sudut OC merupakan jari-jari lingkaran. Lalu, sudut AB adalah diameter lingkaran, dan sudut AC adalah busur. Lalu, sudut AC yang garis adalah tali busur, dan sudut OD adalah apotema. Selanjutnya yaitu unsur lingkaran diantaranya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan potongan keliling lingkaran antara dua titik tertentu. Ada dua macam busur lingkaran yaitu yang pertama ada busur minor AD. Busur lingkaran minor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Yang kedua ada busur mayor AD. Busur lingkaran mayor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang lebih dari setengah keliling lingkaran. Gambar pada
Gambar tersebut merupakan contoh dari lingkaran mayor. Gambar berikut adalah contoh dari gambar lingkaran. Sudut alfa dan sudut beta menghadap busur yang sama, yaitu busur AB ditulis AB, sudut alfa disebut sudut pusat lingkaran, sudut beta disebut sudut keliling lingkaran. Pengertian dari sudut pusat pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua, pengertian dari sudut keliling adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik keliling lingkaran. Hubungan sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB sebagai berikut. Yang pertama, AOB ini adalah rumus sudut pusat, yaitu AOB sama dengan 2 kali ACB. Nah, untuk rumus yang sudut keliling yaitu ACB sama dengan setengah kali AOB. Selanjutnya yaitu ada contoh soal 1. Nah, di soal ini tentukan besar AOC. Jawabannya, sudut ABC merupakan sudut keliling. Besar sudut ABC adalah 55 derajat. Nah, sudut AOC merupakan sudut pusat. Di sini pertanyaannya tentukan sudut AOC. Berarti kita harus tentukan besar dari si sudut pusat AOC ini. Nah, rumusnya adalah AOC sama dengan 2 kali ABC. Sama dengan 2 dikali 55 derajat. Sama dengan 2 dikali 55 sama dengan 110. Jadi, besar sudut AOC adalah 110 derajat. Selanjutnya yaitu ada contoh soal kedua. Pertanyaannya adalah, jika besar KML sama dengan 43 derajat, tentukan besar PLK. Sebelum kita menjawab, perhatikan dahulu gambar yang ada di sini. Nah, KML merupakan sudut keliling. Sudut KML ini adalah 43 derajat. Sebelum menentukan sudut PLK, kita harus menentukan sudut KPL dulu. Nah, rumusnya adalah sudut KPL sama dengan 2 kali sudut KML. Sama dengan 2 dikali 43 derajat, yaitu 86 derajat. Jadi, sudut KPL ini ada 86 derajat. Segitiga PKL sama kaki dengan panjang PK sama dengan PL, maka sudut PLK sama dengan setengah dikali 180 derajat dikurang sudut KPL, yaitu setengah dikali 180 derajat dikurang 86 derajat, sama dengan setengah dikali 94. Kenapa bisa dikali 94? Karena 180 dikurang 86 derajat sama dengan 94 derajat. Nah, setengah dikali 94 derajat sama dengan 47 derajat. Jadi, besar PLK adalah 47 derajat. Baik, materi selanjutnya yaitu ada garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tempat garis tersebut yang menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Garis singgung memiliki sifat penting, yaitu selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat menuju titik singgung. Sifat ini menjadi dasar dalam banyak penerapan dan penyelesaian soal geometri yang melibatkan lingkaran. Baik, gambar yang saya tampilkan adalah contoh dari garis singgung. Sifat-sifat garis singgung yang pertama adalah garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik. Yang kedua, garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Jarak dari pusat lingkaran ke titik singgung garis singgung lingkaran adalah sama dengan jarak dari pusat lingkaran ke titik dimanapun garis tersebut. Dengan kata lain, jarak dari titik sentuh ke pusat lingkaran adalah jarak terpendek antara titik tersebut ke pusat lingkaran.
Selanjutnya, garis singgung itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada garis singgung persekutuan dalam dan ada juga garis singgung persekutuan luar. Di sini kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam terlebih dahulu. Jadi, jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di dalam lingkaran, maka kedua garis tersebut akan berpotongan di dalam lingkaran tersebut. Nah, garis-garis ini disebut sebagai garis singgung dalam. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan contoh gambar garis singgung persekutuan dalam. MN merupakan garis persekutuan dalam lingkaran A dan lingkaran B. Panjang MN dapat menentukan dengan rumus berikut. Jadi ini adalah rumus garis singgung persekutuan dalam. MN sama dengan D sama dengan akar kuadrat P kuadrat dikurang dalam kurung R plus R kuadrat. Rumus ini yaitu diambil dari rumus teorema Pythagoras atau rumus siku-siku. Keterangan dari garis singgung persekutuan dalam ini adalah jika simbolnya D itu adalah garis singgung persekutuan dalam dan simbol jarak titik pusat dua lingkaran adalah P, lalu jari-jari lingkaran besar adalah huruf R besar dan jari-jari lingkaran kecil adalah huruf R kecil. Rumus untuk mencari garis singgung persekutuan dalam adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R plus R kuadrat. Nah, rumus mencari jari-jari lingkaran besar adalah dalam kurung R dikurang R sama dengan akar kuadrat P kuadrat dikurang D kuadrat. Lalu, rumus mencari jarak titik pusat dua lingkaran adalah D sama dengan akar kuadrat P kuadrat dikurang dalam kurung R plus R kuadrat. Rumus mencari jari-jari lingkaran kecil adalah dalam kurung R plus R sama dengan akar kuadrat P kuadrat dikurang D kuadrat. Baik, di sini saya akan memberikan dua contoh soal garis singgung persekutuan dalam. Yang pertama, soalnya itu diketahui dua lingkaran dengan jarak kedua titik pusat lingkaran 15 cm, jari-jari lingkaran besar 5 cm, jari-jari lingkaran kecil 4 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran? Jawabannya, diketahui P atau jarak kedua titik pusat lingkaran yaitu 15 cm. Lalu R atau jari-jari lingkaran besar yaitu 5 cm. Dan R atau jari-jari lingkaran kecil yaitu 4 cm. Ditanya yaitu berapa panjang garis singgung persekutuan dalam atau kita simbolkan dengan D. Nah, kita masukin rumus yang tadi saya sampaikan yaitu D sama dengan akar kuadrat 15 kuadrat dikurang dalam kurung 5 plus 4 kuadrat sama dengan akar kuadrat 225 dikurang 81. Nah, 225-nya ini dari mana? 225-nya ini dari akar kuadrat 15. Lalu 81-nya ini dari 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 kuadrat itu sama dengan 81. Jadi 225 dikurang 81 sama dengan akar kuadrat 144. Nah, 144 ini akar kuadrat dari berapa? Nah, 144 ini adalah akar kuadrat dari 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 12 cm. Contoh soal yang kedua yaitu dua lingkaran masing-masing berjari-jari 12 cm dan 8 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 21 cm. Tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Nah, cara jawabnya yang pertama, diketahui R atau jari-jari lingkaran yaitu 12 cm dan R jari-jari lingkaran yang kecil yaitu 8 cm. Lalu, garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah 21 cm. Yang ditanya adalah jarak kedua pusat lingkaran atau yang kita lambangkan dengan P.
Cara jawabnya seperti tadi, masukkan rumus yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu D sama dengan akar kuadrat P kuadrat minus dalam kurung R plus R kuadrat, yaitu sama dengan, tadi garis singgungnya itu 21. Kita masukin 21 sama dengan akar karena jarak kedua pusatnya belum kita ketahuin, jadi kita tulis P aja, P kuadrat dikurang, masukin jari-jarinya 12 tambah 8 kuadrat, yaitu sama dengan dalam kurung 21 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang, ini hasil 20 ini hasil dari 12 tambah 8 tadi. Nah, kita tulis 20 dalam kurung 20. Lalu selanjutnya bawahnya akar dari 21, akar kuadrat dari 21 kuadrat ini yaitu hasilnya 441 sama dengan P kuadrat ini kita turunin lagi, lalu 20 kuadrat ini hasilnya 400. Jadi, setelah itu P kuadratnya ini kita taruh di awal, kita tukar, P kuadratnya kita taruh di awal sama dengan 441-nya kita turunin, sama 440-nya dan ini jadi plus ya. 441 ditambah 400 sama dengan P kuadrat sama dengan 841. Nah, jadi P sama dengan akar dari 841 adalah 29. Jadi, jarak kedua pusat lingkaran adalah 29 cm. Selanjutnya yaitu ada garis singgung persekutuan luar. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di luar lingkaran, maka garis-garis tersebut akan memiliki panjang yang sama. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung luar. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah contoh dari gambar garis singgung persekutuan luar. MN merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan lingkaran B. Panjang garis singgung persekutuan luar dapat ditemukan dengan rumus berikut. MN sama dengan D sama dengan dalam akar kuadrat P kuadrat dikurang dalam kurung R minus R kuadrat. Keterangannya yaitu yang pertama, sama seperti yang garis singgung persekutuan dalam, D sama dengan garis singgung persekutuan luar, P sama dengan jarak kedua pusat lingkaran, R besar sama dengan jari-jari lingkaran besar, R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Rumus mencari garis singgung persekutuan luar adalah D sama dengan akar kuadrat P kuadrat dikurang dalam kurung R minus R kuadrat. Contoh soal yang pertama. Diketahui, dua lingkaran dengan pusat di titik P dan Q dengan panjang jari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 13 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran? Jawabannya, diketahui P sama dengan 13 cm, R sama dengan 7 cm, dan R sama dengan 2 cm. Yang ditanya adalah D, panjang garis singgung persekutuan luar. Lalu setelah itu, masukkan rumus yang tadi, D sama dengan P kuadrat dikurang 7 minus 2 kuadrat. D sama dengan akar 13 kuadrat dikurang dalam kurung 7 kurang 2 kuadrat. D sama dengan akar dari 13 kuadrat ini adalah 169. 169 dikurang 25 ini adalah hasil dari 7 dikurang 2, 7 dikurang 2 sama dengan 5, dan 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi 169 dikurang 25 sama dengan 144 kuadrat. Lalu 144 kuadrat ini adalah akar dari 12. Nah, jadi garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 12 cm. Nah, selanjutnya ada contoh soal kedua. Diketahui, dua lingkaran berpusat di O dan P dengan panjang OP sama dengan 26 cm dan lingkaran O berjari-jari 17 cm.
Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran 24 cm, berapa panjang jari-jari lingkaran P? Nah, diketahui R sama dengan 17 cm, P sama dengan 26 cm, dan D sama dengan 24 cm. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, masukin rumusnya sama seperti yang tadi. D sama dengan akar kuadrat P kuadrat dikurang dalam kurung R plus R kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat sama dengan akar kuadrat 26 kuadrat dikurang 17 dikurang R kuadrat. Akar kuadrat dari 24 kuadrat adalah 576. 576 sama dengan akar dari 26 kuadrat ini hasilnya 676 dikurang 17 dalam kurung 17 dikurang R kuadrat. Lalu setelah itu kita balik 676 ini kita kurangin dengan 576. Hasilnya adalah 100. Lalu 17 minus R ini 17 minus R kuadrat ini kita turunin ke bawah, kita balik jadi 17 minus R kuadrat sama dengan 100. Lalu 17 dikurang R sama dengan 10. 10-nya ini dari 100 ini, 100-nya kita kecilin jadi 10. Nah, 10-nya ini 10-nya ini lalu kita salah. 17-nya ini lalu kita kurang dengan 10. Nah, 17 dikurang 10 sama dengan 7. Jadi, panjang jari-jari lingkaran P adalah 7 cm. Terima kasih sudah menonton video materi pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.